Sering nggak sih kita mikir, kok kayaknya pendidikan kita gini-gini aja ya? Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal gebrakan besar yang katanya nih bisa mengubah total wajah pendidikan di Indonesia. Namanya pembelajaran mendalam. Oke, kita bedah dari akarnya dulu deh. Kenapa ya anak-anak kita tuh kayaknya udah belajar mati-matian, tapi kok pas diadu skillnya, apalagi skill-skill penting buat zaman sekarang, rasanya masih ketinggalan? Sebenarnya ada yang salah di mana sih? Dan wow, data PISA 2022 ini jujur aja kayak tamporan keras buat kita semua. Coba deh lihat grafiknya. Jomplang banget kan antara kemampuan dasar sama kemampuan mikir tingkat tinggi. Ini bukan sekedar angka loh, ini soal masa depan kita. Kita ini jangan-jangan cuma nyetak generasi yang tahu banyak, tapi pas disuruh ngapa-ngapain pakai ilmunya, malah bingung. Nggak nyampe 1%. Bayangin, kurang dari 1%. Cuma segelintir banget siswa kita yang bener-bener siap buat ngadepin dunia yang makin ribet ini. Angka ini tuh udah kayak alarm kebakaran buat kita. Terus, solusinya gimana dong? Nah, di tengah-tengah keresahan ini semua, Kementerian Pendidikan muncul bawa sebuah jawaban. Bukan lagi sekedar tambal sulam, tapi benar-benar mengubah fondasinya. Dan inilah dia, pembelajaran mendalam. Oke, pembelajaran mendalam, tapi apaan sih itu sebenarnya? Ini bukan cuma soal ganti buku atau ganti kurikulum lagi ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal filosofi. Soal kita balik lagi ke akarnya pendidikan kita, ke pemikirannya Ki Hajar Dewantara, yang percaya kalau pendidikan itu ya harusnya memerdekakan manusia seutuhnya. Dan filosofi ini tuh dibangun di atas 3 pilar utama. 3 pilar yang super penting yang bakal jadi fondasi buat generasi penerus kita. Yuk, kita lihat satu-satu. Yang pertama, berkesadaran. Maksudnya apa? Udah deh, lupain tuh metode guru ngomong di depan, murid diam dengerin. Di sini, muridnya yang justru ditantang buat nanya, kenapa ya gue belajar ini? Buat apa nih di kehidupan gue nanti? Jadi, mereka yang jadi kapten di kapal belajarnya sendiri. Pilar kedua, bermakna. Gak ada lagi tuh belajar rumus-rumus aneh yang gak tahu buat apa. Tujuannya simpel, nyambungin apa yang ada di buku sama apa yang ada di dunia nyata. Jadi, belajar fisika tuh bukan cuma ngapalin rumus, tapi mikirin, gimana ya caranya pakai ilmu ini buat benerin jembatan di desa, gitu. Dan yang ketiga, ini penting banget. Menggembirakan. Karena gini, otak kita tuh paling jago nyerap ilmu pas kita lagi happy dan ngerasa aman. Jadi, kelas itu harus diubah, bukan lagi jadi tempat yang bikin deg-degan, tapi jadi kayak taman bermain buat otak. Tempat di mana anak-anak bebas mencoba, bebas salah, dan akhirnya nemuin asyiknya belajar. Oke, jadi kalau 3 pilar tadi jalan, kira-kira lulusannya bakal jadi kayak gimana ya? Nah, ini dia, tujuan akhirnya juga di-upgrade. Dan inilah profil lulusan yang baru. Perhatiin deh, sekarang ada 8 dimensi, bukan cuma 6 kayak dulu. Jadi, kita nggak cuma ngomongin soal iman atau pintar nalar, tapi juga soal kesehatan, soal kerjasama, soal komunikasi. Ini benar-benar blueprint buat manusia Indonesia yang komplit. Ini semua kan kedengarannya bagus banget ya di atas kertas, tapi pertanyaannya, di kelas beneran bakal kayak gimana sih prakteknya? Nah, buat ngubah kelas ada 4 pilar pendukungnya. 1. Cara ngajarnya diubah, jadi lebih banyak project base. 2. Sekolah nggak kerja sendiri, tapi gandeng orang tua dan industri. 3. Ruang belajarnya dibikin fleksibel. Dan 4. Pastinya, manfaatin teknologi. Keempat-empatnya ini harus jalan bareng buat bikin ekosistem belajar yang baru. Dan kuncinya ada di sini. Fokusnya geser total. Bukan lagi soal, kamu tahu apa aja, tapi lebih ke, kamu bisa apa dengan yang kamu tahu? Ini pergeseran besar. Dari sekedar tahu, jadi bisa menerapkan. Dan yang paling penting, bisa merefleksikan. Nah, ini dia perjalanan belajarnya. Ada 3 level. Level 1, memahami. Ini dasarnya dulu. Level 2, mengaplikasi. Ilmunya dipakai di dunia nyata. Dan level 3, puncaknya, merefleksi. Di sini mereka mikirin lagi apa yang udah dipelajari, apa yang bisa diperbaiki. Siklus ini muter terus, jadi makin lama, makin dalam pemahamannya. Tunggu. Kalau cara belajarnya aja beda, terus cara nilainya gimana dong? Kan nggak bisa pakai cara lama. Nah, bener banget. Cara menilainya atau asesmennya juga harus berubah. Udah, buang jauh-jauh deh bayangan ujian akhir yang bikin stres itu. Sekarang, penilaian atau assessment itu jadi kayak teman seperjalanan. Bukan lagi jadi hakim yang ketok palu di akhir, tapi lebih kayak GPS yang ngasih arahan terus-menerus. Biar murid, guru, bahkan orang tua tahu, oh kita perlu belok sini nih. Oh bagian ini perlu diperbaiki.
Lihat deh pembagiannya. Assessment of atau dari pembelajaran yang buat ngukur nilai akhir itu porsinya cuma 20%. Yang paling besar, 80%-nya itu buat assessment for dan as learning. Maksudnya, penilaian dipakai buat memperbaiki cara ngajar guru dan dipakai sebagai ajang buat siswa belajar dan refleksi diri. Jadi, asesmen itu alat belajar, bukan alat menghakimi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, semua ini intinya cuma satu. Kita mau pindah. Pindah dari budaya sekedar menghafal ke budaya memaknai. Dari kepala yang isinya cuma tumpukan fakta ke pikiran yang benar-benar bisa menciptakan sesuatu. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat direnungkan bareng-bareng. Coba bayangin, kalau kita berhasil, kalau kita beneran bisa nyetak generasi yang jago mikir kritis, kreatif, dan bisa kerja bareng, kira-kira Indonesia di masa depan bakal jadi kayak apa ya? Nah, itu dia pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.